Jangan lupa like dan subscribe. Perkenalkan, nama saya Yuyun Pastikal Sonia UD, NPM 12220063, kelas 5C, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, mata kuliah Perdagangan Internasional. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang terjadinya perdagangan internasional berdasarkan teori keunggulan komparatif. Nah, berikut ada dua negara, Indonesia dan India, memproduksi dua barang, yaitu pisang dan pinang. Indonesia memproduksi pisang sebanyak 7 dan India memproduksi pisang sebanyak 3. Yang kedua, Indonesia memproduksi pinang sebanyak 5 dan India memproduksi pinang sebanyak 4. Soal suruhannya adalah silakan dikerjakan dan berikan perhitungan dan keterangan sehingga terjadinya perdagangan internasional berdasarkan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, kita menentukan produksi awal. Indonesia memproduksi 7 pisang dan 5 pinang, sedangkan India memproduksi 3 pisang dan 4 pinang. Yang kedua, menghitung biaya kesempatan. Biaya kesempatan barang A sama dengan jumlah barang B yang dikorbankan per jumlah barang A yang dihasilkan. Nah, ini adalah tabel biaya kesempatannya. Berikut keterangan dari tabel biaya kesempatan. Yang pertama, Indonesia. Biaya kesempatan 1 pisang sama dengan 5 pinang per 7 pisang sama dengan 5 per 7 pinang. Artinya, Indonesia harus mengorbankan 5 per 7 pinang untuk menghasilkan 1 pisang. Yang kedua, biaya kesempatan 1 pinang sama dengan 7 pisang per 5 pinang sama dengan 7 per 5 pisang. Artinya, Indonesia harus mengorbankan 7 per 5 pisang untuk menghasilkan 1 pinang. Yang kedua, India. Biaya kesempatan 1 pisang sama dengan 4 pinang per 3 pisang sama dengan 4 per 3 pinang. Artinya, India harus mengorbankan 4 per 3 pinang untuk menghasilkan 1 pisang. Yang kedua, biaya kesempatan 1 pinang sama dengan 3 pisang per 4 pinang sama dengan 3 per 4 pisang. Artinya, India harus mengorbankan 3 per 4 pisang untuk menghasilkan 1 pinang. Yang berikut membandingkan biaya kesempatan. Setelah mendapatkan biaya kesempatan untuk setiap barang dari kedua negara, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan perbandingan antara kedua negara untuk menentukan keunggulan komparatif. Nah, ini adalah tabel perbandingan biaya kesempatan. Nah, yang berikut keterangan dari tabel perbandingan biaya kesempatan. Yang pertama, pisang. Indonesia memproduksi 5 per 7 pinang dan India memproduksi 4 per 3 pinang. Sama dengan 5 per 7 kurang dari 4 per 3. Artinya, Indonesia memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah untuk memproduksi pisang. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam produksi pisang. Yang kedua, pinang. Indonesia memiliki 7 per 5 pisang, sedangkan India memiliki 3 per 4 pisang, sama dengan 7 per 5 lebih dari 3 per 4. Artinya, India memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah untuk memproduksi pisang, untuk memproduksi pinang. Jadi, India memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi pinang. Yang terakhir, menentukan pola perdagangan. Indonesia akan fokus memproduksi pisang dan mengekspornya ke India, sedangkan India akan memfokus memproduksi pinang dan mengekspornya ke Indonesia. Oke, baik teman-teman, soal yang kedua adalah tentang dua negara, yaitu Indonesia dan Timur Leste yang memelihara dua hewan, yaitu babi dan sapi. Yang pertama, Indonesia memelihara babi sebanyak 8 dan Timur Leste memelihara babi sebanyak 5. Yang kedua, Indonesia memelihara sapi sebanyak 7 dan Timur Leste memelihara sapi sebanyak 6. Soal suruhannya adalah silakan dikerjakan dan berikan perhitungan dan keterangan sehingga terjadinya perdagangan internasional berdasarkan teori keunggulan komparatif. Nah, yang pertama, menentukan produksi awal. Pertama, Indonesia memproduksi atau memelihara babi sebanyak 8 dan sapi sebanyak 7.
sedangkan Timur Leste memelihara babi sebanyak 5 dan memelihara sapi sebanyak 6. Yang kedua, menghitung biaya kesempatan. Biaya kesempatan barang A sama dengan jumlah barang B yang dikorbankan per jumlah barang A yang dihasilkan. Nah, ini adalah tabel biaya kesempatan antara dua negara dan dua barang. Berikut keterangan dari tabel biaya kesempatan. Yang pertama, Indonesia. Biaya kesempatan 1 babi sama dengan 7 sapi per 8 babi sama dengan 7 per 8 sapi. Artinya Indonesia harus mengorbankan 7 per 8 sapi untuk menghasilkan 1 babi. Yang kedua, biaya kesempatan 1 sapi sama dengan 8 babi per 7 sapi sama dengan 8 per 7 babi. Artinya Indonesia harus mengorbankan 8 per 7 babi untuk menghasilkan 1 sapi. Yang kedua, Timur Leste. Biaya kesempatan 1 babi dan biaya kesempatan 1 babi sama dengan 6 sapi per 5 babi sama dengan 6 per 5 sapi. Artinya Timur Leste harus mengorbankan 6 per 5 sapi untuk menghasilkan 1 babi. Yang kedua, biaya kesempatan 1 sapi sama dengan 5 babi per 6 sapi sama dengan 5 per 6 babi. Artinya Timur Leste harus mengorbankan 5 per 6 babi untuk menghasilkan 1 sapi. Yang berikut, membandingkan biaya kesempatan. Setelah mendapatkan biaya kesempatan untuk setiap barang dari kedua negara, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan perbandingan antara kedua negara untuk menentukan keunggulan komparatif. Nah, ini adalah tabel perbandingan biaya kesempatan antara dua negara dan dua barang tersebut. Keterangan dari tabel perbandingan biaya kesempatan. Yang pertama, babi. Yang berikut, Indonesia memproduksi 7 per 8 sapi, sedangkan Timur Leste memproduksi 6 per 5 sapi, sama dengan 7 per 8 kurang dari 6 per 5. Artinya, Indonesia memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah untuk memelihara babi. Jadi, Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memelihara babi. Yang kedua, sapi. Indonesia memelihara 8 per 7 babi dan Timur Leste memelihara 5 per 6 babi sama dengan 8 per 7 lebih dari 5 per 6. Artinya Timur Leste memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah untuk memelihara sapi. Jadi Timur Leste memiliki keunggulan komparatif dalam memelihara sapi. Yang berikut menentukan pola perdagangan. Indonesia akan fokus memelihara babi dan mengekspornya ke Timur Leste, sedangkan Timur Leste akan fokus memelihara sapi dan mengekspornya ke Indonesia. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada soal yang ketiga, masih tentang dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia yang memproduksi dua barang yaitu coklat dan keju. Yang pertama, Indonesia memproduksi coklat sebanyak 6 dan Malaysia memproduksi coklat sebanyak 4. Yang kedua, Indonesia memproduksi keju sebanyak 8 dan Malaysia memproduksi keju sebanyak 3. Soal suruhannya adalah silakan dikerjakan dan berikan perhitungan dan keterangan sehingga terjadinya perdagangan internasional berdasarkan teori keunggulan komparatif. Yang pertama, kita menentukan produksi awal. Yang berikutnya, Indonesia memproduksi 6 coklat dan 8 keju. Yang kedua, Malaysia memproduksi 4 coklat dan 3 keju. Yang berikutnya, kita menghitung biaya kesempatan. Biaya kesempatan barang A sama dengan jumlah barang B yang dikorbankan per jumlah barang A yang dihasilkan. Nah, ini adalah tabel biaya kesempatan dari dua negara dan dua barang tersebut. Berikut keterangan dari tabel biaya kesempatan. Yang pertama, Indonesia. Biaya kesempatan 1 coklat sama dengan 8 keju per 6 coklat sama dengan 8 per 6 keju. Artinya Indonesia harus mengorbankan 8 per 6 keju untuk menghasilkan 1 coklat. Yang kedua, biaya kesempatan 1 keju sama dengan 6 coklat per 8 keju sama dengan 6 per 8 coklat. Artinya Indonesia harus mengorbankan 6 per 8 coklat untuk menghasilkan 1 keju. Yang kedua, Malaysia.
Biaya kesempatan memproduksi 1 coklat sama dengan 3 keju per 4 coklat sama dengan 3 per 4 keju. Artinya Malaysia harus mengorbankan 3 per 4 keju untuk menghasilkan 1 coklat. Yang kedua, biaya kesempatan memproduksi 1 keju sama dengan 4 coklat per 3 keju sama dengan 4 per 3 coklat. Artinya Malaysia harus mengorbankan 4 per 3 coklat untuk menghasilkan 1 keju. Nah, yang berikut membandingkan biaya kesempatan. Setelah mendapatkan biaya kesempatan untuk setiap barang dari kedua negara, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan perbandingan antar kedua negara untuk menentukan keunggulan komparatif. Nah, ini adalah tabel perbandingan biaya kesempatan antara dua negara. Berikut keterangan dari tabel perbandingan biaya kesempatan. Yang pertama, coklat. Indonesia memproduksi 8 per 6 keju dan Malaysia memproduksi 3 per 4 keju, sama dengan 8 per 6 lebih dari 3 per 4 keju. Artinya, Indonesia memiliki biaya kesempatan yang lebih besar untuk memproduksi coklat. Jadi Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi coklat. Yang kedua, keju. Indonesia memproduksi 6 per 8 coklat dan Malaysia memproduksi 4 per 3 coklat, sama dengan 6 per 8 kurang dari 4 per 3. Artinya Malaysia memiliki biaya kesempatan yang lebih rendah untuk memproduksi keju. Jadi Malaysia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi keju. Berikut menentukan pola perdagangan. Indonesia belum bisa memproduksi coklat untuk diekspor ke Malaysia, dan Malaysia akan fokus memproduksi keju dan mengekspornya ke Indonesia.